Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Saat hidup terasa berat, saat ujian datang silih berganti, kadang hati kita goyah. Langkah menjadi lelah. Doa terasa tak kunjung dijawab. Seakan langit begitu diam. Tapi tahukah kita, bahwa di balik setiap kesulitan, Allah sedang mendidik jiwa kita agar semakin dewasa dalam iman. Dalam dua kunci utama inilah kita temukan kekuatan, syukur dan sabar. Kesatu, beratnya hidup adalah ujian, bukan azab. Hidup ini bukanlah taman yang selalu berbunga. Kadang hujan badai datang mengguncang. Mungkin berupa kehilangan, sakit, kesulitan ekonomi, atau kegagalan yang menyakitkan. Tapi ingatlah, semua itu adalah bagian dari sunatullah, hukum alam yang Allah tetapkan untuk menguji keimanan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Cobaan bukan pertanda bahwa Allah membenci kita. Justru sebaliknya, ujian adalah bentuk cintanya. Seperti api yang menyucikan emas, begitu pula ujian menyucikan hati orang-orang beriman. Kedua, sabar kunci kekuatan hati. Sabar bukanlah pasrah tanpa usaha. Sabar adalah keteguhan hati dalam ketaatan, dalam menjauhi dosa, dan dalam menerima takdir dengan lapang dada. Sabar adalah ketika kita tetap sholat meski hati sedang gundah. Sabar adalah ketika kita tetap berkata baik, meski sedang dizolimi. Sabar adalah saat kita menahan amarah, padahal kita mampu membalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mendapat musibah, ia bersabar, itu pun baik baginya. HR Muslim. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis. Tapi sabar adalah ketika air mata jatuh, kita tetap percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Ketiga, syukur, mengubah sedikit menjadi cukup. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa bersyukur, hidup yang sempit terasa lapang. Rezeki yang sedikit terasa cukup. Hati yang gelisah menjadi tenang. Syukur bukan hanya saat kita diberi, tapi juga saat kita dijauhkan dari keburukan yang tak kita sadari. Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka, lihatlah kembali hidup kita, bukankah masih banyak nikmat yang Allah titipkan? Masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih punya keluarga, masih bisa sujud dalam doa. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Keempat, syukur dan sabar, dua sayap menuju surga. Syukur dan sabar ibarat dua sayap yang akan membawa jiwa kita terbang menuju surga. Tanpa salah satunya, kita akan terjatuh dalam kesempitan jiwa dan kesedihan yang berkepanjangan. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, hidup seorang hamba berada di antara dua hal, nikmat dan ujian. Maka kewajibannya adalah bersyukur saat mendapat nikmat, dan bersabar saat mendapat ujian. Dengan bersyukur, kita tidak menjadi kufur. Dengan bersabar, kita tidak menjadi putus asa. Sahabatku, jika saat ini hidupmu terasa berat, jangan menyerah.
Mungkin Allah sedang menyiapkan takdir yang indah, yang hanya bisa kau capai dengan sabar dan syukur. Tenangkan hatimu, perbaiki sholatmu, dekatkan dirimu pada Al-Quran, dan yakinlah, pertolongan Allah itu nyata. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tak terlihat olehnya. Teruslah melangkah, meski perlahan. Allah tidak melihat hasilmu, tapi perjuangan dan kesungguhanmu. Semoga kita menjadi hamba yang kuat dalam sabar, dan lembut dalam syukur. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.